warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Hanifah dengan topik pembahasan kali ini yaitu gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa topik, yaitu topik pertama gelombang bunyi. Nah, di dalam topik gelombang bunyi ini terdapat ada 5 subtopiknya. Nah, dari gambar di samping ini bisa kita ingat kembali ketika terjadinya fenomena petir yang di langit. Biasanya pas kita akan sontak menutup telinga sesaat setelah terlihat kilat dari kaca jendela kamar kita masing-masing. Nah, kita akan menutup telinga tentunya karena bunyi yang dihasilkan dari halilintar tersebut yang akan terdengar setelah kilat terlihat. Nah, mengapa antara kilat dan halilintar itu tidak bersama-sama sampai ke bumi? Nah, apa saja perbedaan dari gelombang bunyi ini dan gelombang cahaya? Nah, jadi apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi ini adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Lalu bagaimana cara menentukan cepat rambat bunyi tersebut? Nah, cepat rambat bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Nah, cepat rambat bunyi ini tergantung pada sifat-sifat medium rambat. Cepat rambat bunyi ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda per F. Yang dari gambar di samping, yaitu ketika kita memainkan gitar dan di bagian depan atau dekat leher gitar pasti akan keluar bunyinya yang nyaring. Nah, itu artinya semakin pendek jaraknya maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, begitu pula dengan massa jenisnya dan luas permukaan senarnya. Yang dimaksud dengan luas permukaan senar ini adalah penampang dari senar atau dawai. Nah, selanjutnya itu nada dasar. Nada dasar terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk dari setengah gelombang seperti pada gambar di samping ini. Nah, tali dengan panjang L membentuk setengah lambda, sehingga L tersebut sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L, maka frekuensi nada dasarnya adalah V0 sama dengan V per 2L. Nah, materi selanjutnya itu adalah pipa organa. Nah, pipa organa ini adalah sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya. Nah, contohnya pada pipa organa ini adalah seruling, trompet, atau piano. Pipa organa ini terbagi menjadi 2, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh nada dasar pada pipa organa terbuka. Jika sepanjang pipa organa terbentuk setengah gelombang, maka nada yang akan dihasilkannya setengah lambda. Maka lambda sama dengan adalah 2L, sehingga persamaan frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka yaitu V0 sama dengan V per 2L. Nah, pada pipa organa tertutup, nada dasarnya terbentuk seperempat gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada dasar. Materi selanjutnya adalah intensitas bunyi dan taraf intensitas. Nah, ketika bel tanda masuk sekolah berdaring, pernahkah kita mendengarnya dengan sangat jelas? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pasti kita sudah bisa menduga bahwa kita tidak bisa mendengar dengan jelas karena posisi kita yang agak jauh dari bel tersebut. Nah, sebaliknya, jika kita berada dekat dengan sumber bunyinya atau dekat dengan belnya, maka kita akan terdengar dengan jelas, bahkan kadang sampai memekakkan telinga kita. Nah, inilah dinamakan dengan intensitas bunyi. Jadi, apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Nah, intensitas bunyi ini energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyinya yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Taraf intensitas bunyi ini adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Nah, materi selanjutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler ini adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi ini bergerak mendekat atau menjauhi.
Oke, materi selanjutnya yaitu adalah gelombang cahaya. Nah, dari gambar di samping pasti kita pernah bercermin, bukan? Nah, bayangan di cermin itu pasti sama persis, mulai dari tingginya hingga jaraknya. Nah, bayangan pada cermin tersebut adalah contoh dari peristiwa pemantulan cahaya. Nah, jadi apa itu peristiwa pemantulan cahaya? Nah, pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, pemantulan cahaya ini dapat terjadi apabila permukaan yang mengkilap. Salah satu contohnya itu cermin yang sudah kita contohkan tadi. Nah, jenis-jenis pemantulan cahaya ini yang pertama adalah ada pemantulan teratur. Nah, berkas sinar-sinar sejajar dipantulkan sejajar juga pada sinar yang pantul mengenai mata pengamat. Yang kedua itu adalah pemantulan baur. Berkas sinar-sinar sejajar dipantulkan ke segala arah, hanya sedikit sinar pantul yang mengenai mata pengamat. Di samping coba kita perhatikan apa yang kita lihat pada genangan air di jalan raya. Namun ketika kita mendekat ternyata tidak ada genangan air. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah pembiasan cahaya, atau ketika kolam renang atau sungai yang sangat jernih terlihat seperti dangkal, padahal kolam renang tersebut atau sungai tersebut sebenarnya dalam. Nah, itu dinamakan pembiasan cahaya. Jadi apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang memiliki kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadi pembiasan cahaya ini ada dua, yaitu yang pertama ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua yaitu ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, dari gambar samping kita pasti sering melihat pelangi yang warnanya beraneka ragam. Jadi itu salah satu fenomena yang sangat dinanti ketika hujan usai. Bahkan biasanya kita akan bermain dengan benda-benda bening untuk membuat warna pelangi. Nah, warna pelangi ini merupakan peristiwa penguraian cahaya yang kita kenal dengan istilah dispersi. Jadi apa itu dispersi? Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau megikuhibiliu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda. Apa itu interferensi itu? Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi cahaya ini bisa terjadi jika ada dua atau lebih berkas sinar yang bergabung. Jika cahayanya tidak berupa berkas sinar, maka interferensinya sulit diamati. Selanjutnya itu polarisasi. Pada gambar di samping, pernahkah kita menggunakan kacamata hitam? Dapatkah kita membedakan intensitas atau tingkat kecerahan cahaya sebelum dan sudah menggunakan kacamata hitam? Ketika kita menggunakan kacamata hitam tersebut, kita akan mendapatkan cahaya di sekelilingi menjadi lebih redup. Nah, hal tersebut terjadi karena cahaya yang mengenai mata telah terpolarisasi oleh kacamata hitam yang kita gunakan. Nah, jadi apa itu polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Berbeda dengan interferensi dan difraksi yang dapat terjadi pada gelombang transversal maupun longitudinal. Nah, polarisasi ini hanya terjadi pada gelombang transversal. Baiklah adik-adik, sekian penjelasan materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Semoga penjelasan yang kakak sampaikan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Cekidot.